Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauzia dari program studi manajemen. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema Sistem Pengendalian Manajemen. Sebelum masuk ke pembahasan, ada 7 poin yang akan saya bahas. Pertama, yaitu definisi manajemen, kedua, fungsi, 3, tujuan, 4, karakteristik, 5, unsur-unsur, 6, elemen-elemen, dan 7, proses pengendalian manajemen. Oke, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke materi. Sistem pengendalian manajemen adalah serangkaian tindakan dan aktivitas yang terjadi di seluruh kegiatan di dalam organisasi. Dan sistem pengendalian ini berjalan secara terus-menerus. Pengendalian ini juga sangat penting di manajemen agar manajemen itu bisa mengatur dan mengarahkan kegiatannya sehingga bisa tercapainya sebuah tujuan organisasi. Fungsinya itu mendeteksi potensi penyimpangan atau kelemahan yang terjadi di dalam manajemen dari tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan. Sistem pengendalian manajemen ini memiliki tujuan untuk memperoleh keandalan dan integritas informasi, terus pada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan kepatuhan yang berlaku di sebuah perusahaan atau organisasi. Bisa juga untuk melindungi harta perusahaan serta pencapaian yang ekonomis dan efisien. Contohnya itu, dalam mengakses mobile banking, dibuat keamanan PIN atau password dalam sistem pengendalian manajemen perbankan, sehingga para nasabah perbankan diharapkan tidak mengalami kerugian akibat tindakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karakteristik pengendalian manajemen berfokus terhadap program dan pusat tanggung jawab. Untuk tujuan kontrol, data direncanakan terkait perkiraan, penganggaran, dan rencana kegiatan di masa datang. Proses kontrol merupakan rangkaian tindakan seperti pemenggaman, penganggaran, pemantauan, mengevaluasi, menganalisis, dan melaporkan. Ini merupakan sistem total yang mencakup semua aspek operasi perusahaan. Unsur-unsur sistem pengendalian manajemen adalah unsur yang mencerminkan esensi manajemen dan komponen sistem pengendalian manajemen. Suatu sistem pengendalian manajemen yang dapat diandalkan harus memenuhi unsur-unsur seperti keahlian karyawan sesuai tanggung jawab, pemisahan tugas, sistem pemberian wewenang, tujuan, teknik dan pengawasan, pengendalian terhadap penggunaan data-data penting, dan pemeriksaan fisik atas catatan-catatan yang benar-benar ada. Keterbatasan sistem pengendalian manajemen disebabkan oleh kurang matangnya suatu pertimbangan, kegagalan menjalankan pemerintah, dan pengabaian manajemen. Selanjutnya, ada 4 elemen proses pengendalian, yaitu pertama, detektor untuk mengidentifikasi apa yang sedang terjadi, kedua, asesor untuk menilai signifikansi dari apa yang terjadi dalam proses pengendalian, ketiga, efektor untuk menyatakan apakah sudah sesuai atau tidak dengan realita, dan terakhir, communication network, yaitu sebagai transmisi informasi dari detektor dan asesor atau dari asesor ke efektor. Proses pengendalian manajemen melibatkan 4 tahap utama, yaitu pertama, pengukuran kinerja. Tahap ini melibatkan pengumpulan data dan informasi tentang kinerja organisasi seperti penjualan, biaya, dan profitabilitas. Data ini digunakan untuk mengevaluasi apakah organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, analisis data. Setelah data dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah
menganalisis data untuk mengidentifikasi masalah dan peluang. Analisis ini dapat membantu manajer untuk menentukan tindakan yang perlu diambil untuk meningkatkan kinerja organisasi. Ketiga, pengambilan keputusan. Setelah data dianalisis, manajer dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh. Keputusan ini dapat meliputi perubahan strategi, investasi dalam teknologi baru, atau perubahan dalam struktur organisasi. Tahap terakhir adalah tindakan perbaikan, di mana manajer mengambil tindakan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Tindakan ini dapat meliputi perubahan dalam proses bisnis, pelatihan karyawan, atau investasi dalam sumber daya baru. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas ketenangan Anda dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.